tanda kutip angker karena gedung tempat kosong cukup lama pernah digunakan dunia lain uji nyali. Pesertanya belum ada yang berhasil, semuanya melambaikan tangan. Hanya sempat masuk rumah sakit Karyadi. Menurut paranormal, katanya diajak ke dunia mereka. Nederland, Inggris, Sepurweh, Maskapai. Kata ini adalah satu-satunya di dunia. Orang perasaan cuma muter-muter pada satu sisi, muter-muterin setan. Assalamualaikum Mas Bro. Perjalanan kali ini kita akan menuju ke kota Semarang. Di sana ada gedung Lawang Sewu yang banyak menyimpan misteri, terutama ruang bawah tanahnya. Tapi kita tidak akan mengupas itu terlalu dalam. Bukan itu. Justru di sini kita akan melihat bagaimana kecerdasan arsitektur dari bangunan gedung Lawang Sewu ini dibuat pada masanya. Selain sebagian besar dari bahan bangunannya ini didatangkan dari Eropa, konsep dari rancang bangunnya sendiri pasti menarik untuk disimak. Ada banyak informasi penting di dalamnya yang mungkin bisa menginspirasi kita, terutama para calon-calon arsitektur dalam merancang sebuah bangunan. Sayang sekali saya barusan sampai di Museum Lawang Sewu. Ini di belakang saya, tapi saya udah kemalaman karena kondisi tadi di jalan macet. Sekarang sudah lewat dari jam 5 sampai sudah tutup. Mungkin mudah-mudahan besok pagi kita kesini lagi ya. Sepintas tadi kita sudah bisa melihat bagaimana situasi Lawang Sewu. Bangunan yang tersohor dengan banyaknya pintu dan jendelanya ini tampak benderang dengan penerangan cahaya lampu di malam hari. Tidak hanya menyuguhkan keindahan bernuansa vintage, tapi juga wisata sejarah. Sehingga tidak heran kalau bangunan ini menjadi landmark dari ibu kota Jawa Tengah. Kabar Mas Bro semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Rapasa RA. Sekarang mau beristirahat dulu, sampai jumpa di kegiatan besok. Selamat pagi Mas Bro. Di pagi hari yang cerah ini saya sudah bersiap-siap untuk menuju ke sebuah lokasi wisata di Museum Lawang Sewu, tepatnya yang terletak di pusat kota Semarang. Saya juga penasaran gitu, kenapa sih Lawang Sewu ini sering sekali dijadikan tempat lokasi syuting untuk film-film horor gitu. Apakah di sini sering terjadi hal-hal mistis atau ada mitos-mitos tertentu yang nanti kita coba cari tahu di sana. Mudah-mudahan kita memperoleh informasinya. Biasa kita juga akan tetap mengikuti protokol kesehatan karena kondisinya sekarang kan masih ada nuansa suasana COVID ya, COVID-19. Oke, untuk tidak berlama-lama supaya jangan penasaran, kita segera mencari tahu seperti apa Lawang Sewu ini. Saksikan videonya sampai selesai. Assalamualaikum Mas Bro, selamat pagi. Sekarang saya sudah kembali ke Museum Lawang Sewu ini. Saya sudah berada di depannya. Karena mungkin sekarang sudah buka, saya akan langsung membeli tiket. Yuk, ikuti saya. Wah Mas Bro, ini dia gedung yang didirikan sejak tahun 1904 ini. Tampak masih berdiri kokoh sampai saat ini. Gimana? Masih penasaran? Kita cari tahu lebih banyak ke dalam.
Kita beli tiket dulu. Nah, di sini tampaknya ada beberapa aturan-aturan yang mesti kita ketahui yang sudah ditetapkan oleh pengelola supaya nanti kita tidak mendapatkan teguran. Oh iya, biar lebih efektif kita pakai pemandu saja ya. Tapi sebelumnya ada baiknya juga kita ngobrol-ngobrol dulu dengan para pemandu di sini sebelum kita menentukan pemandu mana yang kira-kira tepat untuk informasi yang kita butuhkan. Bantunya sama Bapak? Saya dengan saya, Pak Heri. Pak Heri? Iya. Oh iya. Sekarang saya sudah masuk ini di ruang pertama ya. Nanti kita seterusnya kita akan dipandu, ada guide-nya di sini. Murah, bayarnya juga hanya saat ini 75.000. Sebaiknya kita menggunakan guide saja agar lebih hemat waktu, juga lebih banyak, mungkin lebih efektif lah untuk dapat penjelasan. Jadi kita lanjut kegiatannya. Barcode-nya jangan ditempel. Oh iya, maaf. Barcode tiket. Oh, barcode coba. Iya. Di bawah. Setelah itu dorong. Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di Lawang Sewu. Perkenalkan dulu, nama saya Heri. Oke. Iya. Nanti yang akan menbantu Bapak jalan-jalan mengelilingi Lawang Sewu dengan pintu AC-nya tidak ada 1000, cuma ada 425. Karena apa? Orang Jawa banyak itu sewu. Oh, Sewu. Banyak itu. Ada Candi Sewu, Ya. Drojokan Sewu, Cemoro Sewu, permisi orang Jawa, nyuwun sewu. Karena kebetulan memang nama asli gedung ini itu terlalu panjang. Gedung ini nama aslinya adalah Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Oh iya. Sepur itu ternyata juga bukan bahasa Jawa tapi bahasa Belanda, artinya kereta api. Ya. Ini adalah kantor pusat kereta api seluruh Indonesia ada di sini. Oh. Kenapa? Tengah mau ke Jakarta, Surabaya, Solo, Jogja, dari sini semuanya enak. Karena punyanya kereta api tahu sendiri kan, kereta api termasuk perusahaan paling kaya. Makanya nanti ini Bapak nanti itu jalan-jalan ke Eropa. Oh, Bapak ke tidak jalan ke Indonesia. Hari ini Bapak jalan-jalan di Eropa. Contohnya ini Mas, ini nggak pakai cor, ini batu. Oh, ini Semuanya batu. semua batu ini. Ya, batunya didatangkan dari mana? Dari Jerman. Nanti kalau Bapak buka di Google, di Jerman itu ada gunung batu yang berada di provinsi Bavaria, dekat dengan München. Makanya ini masih begini. Karena ini pakainya mesin. Oh, di mesin ya. Iya, makanya semuanya nih tangga-tangganya semuanya halus, pada setiap hari ini kan kena panas, kena hujan tidak berubah warna. Dan gedung ini tidak menggunakan semen. Gedung ini adalah menggunakan bata merah yang ditumbuk halus. Makanya kalau contohnya ini bersih, ini kalau kita olesin di sini, ini pasti akan berwarna merah. Oh, iya. Nah, karena ini adalah pakainya bata merah yang ditumbuk halus. Tujuannya apa? Biar nanti temboknya kuat karena di bawahnya ada airnya. Lawang Sewu dibangun tahun 1904 dan dilengkapi dengan ruang bawah tanah. Makanya kalau Bapak nyoba gini pasti bunyi. Gempa kan? Itu bunyi. Fungsi bawah tanah Pak yang pertama sebagai peredam gempa. Karena desa kan rawan gempa. Ya. Caranya bagaimana? Kalau seandainya Bapak pengen membuat gedung 10 kali 10, berarti mau bikin kayak kolam renang besar. Dalamnya ini 5 meter, Pak. 1 meter pertama itu diisi pasir. 1 meter kedua diisi batu. 1 meter ketiga lagi pasir lagi, Pak. Baru bangunannya masuk. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau terjadi gempa cuma getar atau goyang gini aja. Yang kedua, resapan air. Nanti kan Bapak akan lihat dari talang, pipanya semuanya dimasukkan ke bawah. Makanya tadi ada rongga 2 meter, airnya masuk dulu. Kalau ada pasir batu akan meresap. Yang ketiga, gedung ini untuk Belanda, Pak, zaman dulu belum ada AC. Kita bisa bayangkan kalau di bawah ada airnya, harapannya atasnya akan adem. Makanya kayak sistemnya spon, Pak, di bawahnya ada air, airnya akan masuk ke dalam tembok. Kalau maaf, kalau Bapak pegang temboknya ini lembab, Pak, adem. Bapak bisa pegang gini akan terasa nyaman dan adem. Iya kan? Betul. Karena di bawahnya Betul, tadi ya, ada benar, airnya. ya. Makanya tujuannya Air. kalau Bapak bawa sedotan air, disemprot, ini airnya akan meresap ke dalam, Pak.
tujuannya adalah untuk itu. Kita masuk ke dalam dan pintunya unik Pak, lurus. Karena apa? Gedung ini untuk kereta api, konsepnya adalah gerbong. Seakan-akan kita sekarang di dalam gerbong kereta api. Karena gedung ini adalah untuk kantornya kereta api. Makanya konsepnya luar biasa. Karena kebetulan arsiteknya memang seorang guru besar di Belanda, Profesor Insinyur Kleinhammer. Lawang Sewu dibagi 5 gedung Bapak. A sama B untuk administrasinya kereta api Pak. Gedung C tempat mencetak tiket kereta api. Gedung D yang di belakang itu untuk kantin atau tempat istirahat. Makanya sekarang disewakan untuk CFC Pak. Gedung E yang tadi kita ketemu awal tadi yang kecil ini depan, dulu untuk pos jaganya di sini. Oh, di belakangnya. Iya, yang sebelah sini tadi pos jaganya. Karena ini pintu utamanya dulu di sini semua. Karena ini dulu membuatnya memang benar-benar di tengah kota Pak. Karena apa? Ini Tugu Muda dulu namanya adalah Taman De Helmina. De Helmina Plan kalau mengatakan, kalau ini di Indonesia kan Taman De Helmina. Karena pusatnya semuanya di sini. Ya, ini kalau yang ini Museum Mandala Bakti zaman dulu ini digunakan untuk gedung pengadilannya Belanda. Ini yang depan yang rumah dinas gubernur Wisma Perdamaian. Zaman dulu memang digunakan memang untuk rumah dinas gubernur Pak. Gubernur jenderalnya dulu di sini. Yang ini adalah gedung Padanaran yang zaman dulu digunakan untuk pusat keseniannya Belanda. Makanya benar-benar ini pusatnya. Namanya pusat kota Pak, pasti dekat dengan tempat ibadah. Karena ini bikinan Belanda. Sebelah sini nanti ada gereja katedral. Seperti itu. Pak. Ya, gimana lagi kita? Oh, ke sini. Ya. Ini Ya, ruangan keluar. Nah, baru nanti kita ke sana. Nah, beginilah Pak. Kenapa orang mengatakan Lawang Sewu? Bapak bisa lihat pintu semuanya seperti ini. Karena banyak sekali pintu. Nah, sampai temboknya Bapak mungkin nggak begitu kelihatan karena terlalu banyaknya pintu. Makanya orang mengatakan Lawang Sewu karena pintunya yang begitu banyak, begitu luas seperti ini. Dan semuanya masih original Pak. Makanya kalau ini ditutup ini cukup lancar. Nggak ada yang turun. Walaupun ini sudah begitu lama, ini pasti lancar seperti ini. Karena nggak main-main Pak. Engselnya dari ujung sini sampai ke ujung sini. Dan ini pakainya ini baut. Baut. Iya, makanya berbaut seperti ini Pak. Makanya harapannya ini tidak akan turun. Karena di bawahnya tadi ada air Pak. Imbasnya seperti ini. Makanya di sini yang boros adalah catnya. Kita beberapa kali ngecat karena kondisinya seperti ini. Karena untuk kereta api Pak, aslinya kalau Bapak di zoom itu ada patok-patok rel, itu ada aslinya ada rel. Oh. Karena sudah lama sekali nggak digunakan, lama-lama hilang. Karena apa? Pada zaman Jepang tahun 1942, gedung ini Pak banyak dimanfaatkan untuk markas. Makanya yang seharusnya kantor pusat kereta apinya di sini, sekarang kan dipindah di Bandung zaman Jepang. Nah, karena sudah jarang sekali digunakan untuk kereta api, lama-lama relnya hilang. Makanya kalau orang mengatakan Lawang Sewu dengan tanda kutip angker, kenapa Pak? Karena gedung sempat kosong cukup lama. Setelah merdeka pernah dipakai TNI atau Kodam Diponegoro. 94 TNI pindah di Semarang Atas atau Batugong. Karena kosong, logikanya zaman dulu lampu-lampu kristalnya hilang. Pintu di dalam banyak yang hilang. Rumah kita yang baru ditinggal, orang mengatakan angker, apalagi yang cukup lama kosong. Dan kebetulan pernah digunakan Dunia Lain Uji Nyali. Buka di YouTube ya Pak. Pesertanya belum ada yang berhasil, semuanya melambaikan tangan. Kebetulan juga pesertanya sempat masuk rumah sakit Karyadi. Kalau menurut dokter Pak, di bawah tadi kan air. Lubangnya kecil, lembab, kekurangan oksigen. Saya mengatakan wajar, betul sekali. Tapi kalau menurut paranormal, katanya diajak ke dunia mereka. Makanya kembali lagi ke keyakinan Bapak. Mau percaya dokter, bagus, memang itu berdasarkan riset. Paranormal ya monggo Pak, silakan. Kembali ke keyakinan masing-masing. Karena sudah mitos atau kebiasaan orang kita, kalau gedung yang lama sekali kosong katanya angker. Logikanya kalau kosong Pak, dulu di sini dihuni para pemulung dan tunawisma sebagian Pak. Makanya ini uben asli.
Ini masih original semua Pak. Warna-warnanya dan karena jelasnya cukup tinggi. Yang seharusnya warna ini hitam satu Pak, sengaja dipotong jadi dua biar kelihatan kayak garis. Yang merah sama Pak, yang seharusnya ini dipotong jadi dua biar kelihatan ini. Makanya ini juga kayak karpet. Karena yang begitu lama kosong, ini rusak Pak, diganti yang baru. Oh, ini yang baru. Nah, jelas banget. Beda sama ini ya. Iya. Jelas banget ya Pak. Kondisinya parah. Kebetulan kereta api beruntung Pak punya direktur yang namanya Pak Jonan. Dulu kondisi Lawang Sewu seperti ini, ngeri, parah banget. Ya, Pak Jonan menjabat direktur kereta api, akhirnya ini dicacatin, dibersihin seperti ini. Oh, ini sebelumnya. Iya, sebelum dan sesudah. Makanya zaman dulu ngeri banget. Lumut-lumut semuanya akan seperti ini. Iya. Serem, makanya kan orang mengatakan serem ya karena itu, Pak. Dan karena gedung ini kosong, pintunya kan banyak yang hilang. Ini kan pintu baru, Pak. Kayak tempat kita, Pak. Kadang nih, tahu sendiri kan, susah ditutup. Saya dorong ini nggak jalan-jalan. Jadi seret Bergerak, ya? seret, turun. Kenapa, Pak? Kebanyakan kita itu engselnya ini menggunakan baut. Kalau Bapak mendekat ini pakainya baut kayak tempat-tempat kita. Oh iya, baut biasa ya. Iya. Tapi yang aslinya nanti Pak, itu tidak ada bautnya. Tak tunjukkan di sana nanti. Ini pasti akan masuk ke dalam. Itu bedanya. Karena Lawang Sewu dibilang angker, Pak Jonan tidak mau Pak kalau Lawang Sewu dibilang angker. Caranya bagaimana Pak? Gedung ini sekarang sering digunakan untuk acara pentas seni. Oh, pentas seni. Untuk wayang orang salah satu contoh. Untuk acara makan malam Pak, sering digunakan untuk acara makan malam, dinner. Iya, iya. Untuk acara wedding Pak, pernikahan. Untuk acara pernikahan juga sering digunakan untuk sini. Toh kan ibu anak kan orang Semarang Bapak, mereka juga menggunakan ini untuk acara fashion show. Nah, untuk acara fashion show. Ya. Juga sering digunakan juga untuk workshop. Iya, seperti ini. Karena apa Pak? Biar kesan angkernya berkurang. Lawang Sewu Pak, ruangannya ada 145 ruangan. Satu ruangan itu untuk perwakilan per kota. Di mana kota itu ada kereta api, di sini ada kantor perwakilan. Salah satu contoh Pak, ruangan-ruangan ini untuk wilayah Kediri, sebelah sini untuk wilayah Purworejo, Purwokerto, Cilacap, Solo, Solo Balapan, Tegal, Jogja, dan sebagainya. Contoh-contohnya kan tadi yang Bapak lihat di awal tadi, kupingnya jauh berbeda seperti ini. Ini yang pintu yang asli tadi Pak, makanya tidak akan turun dan tidak berbunyi sama sekali. Ya kan, tidak bunyi, tidak turun. Karena apa Pak? Yang membedakan ini, engselnya tidak ada bautnya. Ini ditanam. Oh, ditanam ini. Iya. Oh. Modelnya begini Pak, ini kan kuningan, ditekuk, didorong pakai palu gini Pak. Tek 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 ini. Ditanam. Didorong pakai palu. Makanya siku di sini dorong tek tek masuk ke dalam. Semuanya seperti ini. Nah, ini bedanya. Karena kayu jatinya ini yang umurnya yang sudah ratusan tahun Pak. Beda dari sana. Kalau yang tadi ditanam pasti akan pecah. Bedanya itu. Contoh-contohnya seperti ini, tadi ada Bogor, ada Medan, ada Jakarta, Jatinegara, segala macam. Oh, stasiun-stasiun semua ini Pak. Iya, stasiun Pak. Karena Lawang Sewu ini adalah museum perjalanan kereta api. Kereta api punya dua museum Pak. Yang satu di Ambarawa. Ambarawa itu adalah museum lokomotif atau kereta-keretanya. Di sini adalah museum perjalanan kereta api. Makanya sejarah-sejarah kereta api semuanya ada di sini semua. Yang tadi Bapak lihat marmernya juga bagus. Ini lantainya juga tadi nggak main-main Pak, marmer. Dari mana Pak? Ini datangkan langsung ini dari Itali. Dari Itali ini. Iya. Makanya ini masih original. Ini ruang apa Pak ini namanya? Gimana Pak? Ini ruangan apa Pak? Tadi ini hebatnya tadi Pak. Tadi ruangan kan itu per kota tadi Pak. Ya. Hebatnya ini dikasih lorong Pak. Karena apa Pak? Di pintu tadi kan Bapak lihat kan tembus. Ya. Sana juga tembus. Kenapa?
Dibikin banyak pintu. Yang pertama adalah sirkulasi udara. Bapak bisa merasakan nggak? Di sini adem. Iya, ada. Satu. Yang kedua Pak, untuk mempermudah komunikasi. Karena tadi angkat saya tunjukkan ke Bapak, teleponnya zaman dulu ribet, agak susah. Kalau 0, Bapak harus muter 10 kali, 8 kali muter. Ini tuh kau Pak. Ya ini? Nama gedung ini tadi Pak. Nah, nama gedung ini Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Sepur. Ya, Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Sepur ternyata bukan bahasa Jawa tapi bahasa Belanda. Maskapai orang berpikir itu pesawat, padahal maskapai itu adalah perusahaan transportasi. Sampai segitunya Belanda ini ada prasastinya. Nah, bab inspirasi buat mungkin Bapak Ibu, Bapak. Ini keren banget. Inspirasi nanti ruang tamu Bapak kalau kepingin membuat. Di bawah meja kursi itu dikasih bintang Pak. Berarti menandakan itu titik tengah, pusatnya di situ ada bintang. Ya. Dan kursinya harus 4. Tahu nggak kursinya harus 4? Apa? Kalau Bapak lihat di bawah kaki kursi itu dikasih marmer warna putih. Tempat dudukan kaki. Kaki. Kalau kursinya ditarik ke belakang, tetap kaki depan di marmer warna putih. Oh. Seni banget Pak. Satu. Yang kedua juga menjaga biar etis Pak, kesopanan. Sopan ya. Iya. Coba kalau maaf, modelnya kan gini Pak, modelnya X bukan plus. Kalau X, contohnya Bapak itu saya di sini, ada tamu lewat sini tidak langsung kena muka. Akan lihat di sini, enak lihat, cuma lirik ini bisa. Tapi kalau langsung Bapak modelnya plus, langsung berhadapan gini, kena muka, nggak sopan. Ini tidak ada yang rusak Pak. Kenapa tidak ada yang rusak? Karena kalau Bapak disanterin, ini dianyam, dipotong separuh. Ini potong separuh masuk begini. Makanya kalau Bapak perhatikan ini masuk gini, ini masuk gini. Kelihatan nggak? Iya. Ya. Ya kan? Ini masuk ke dalam ini, makanya ini agak nongol sedikit. Ini enggak gini. Ini sama. Ini agak masuk sedikit. Ini. Karena sistemnya ini dianyam. Masuk gini, masuk sini. Jadi masuk ke dalam bukan di ini ya. Bukan dilas. Makanya dipotong separuh, sini potong separuh, dimasukkan sampai segini sedemikian rupa. Karena kalau dilas pasti takutnya pasti akan lepas. Yang keren di sini itu ada kaca. Kacanya bagus banget. Saya berani jamin kaca ini Pak adalah satu-satunya di dunia. Kalau Bapak lihat gambar ini pasti Lawang Sewu. Satu-satunya kaca yang hanya ada di Lawang Sewu dan satu-satunya di dunia ya. Iya, betul. Iya. Yang sudah dijelaskan, inilah kaca ya. Kalau melihat kaca ini ya berarti ini Lawang Sewu. Iya, betul. Ada kaca seperti ini di tempat lain. Iya. Kenapa Pak? Nah, ada gambar bawah, ada 2 wanita. Ini menggambarkan sebuah kereta api. Kita agak dekat. Yo, oke, boleh. Wanita yang pakai baju merah ini adalah Dewi Fortuna atau lambang keberuntungan. Tangannya sedang membawa api. Api identik dengan warna merah, makanya dia menggunakan baju warna merah. Wanita yang pakai baju biru adalah Dewi Venus atau lambang keindahan. Dia sedang menuangkan air dari guci. Air kan identik dengan warna biru, makanya dia menggunakan baju warna biru. Di tengah-tengahnya Pak itu ada roda kereta api. Atas bawahnya roda itu ada uap. Ya? Ya. Atas bawahnya roda itu ada uap. Kereta api zaman dulu pakai menggunakan uap Pak. Api dengan air akan timbul uap. Uap itu yang bisa menggerakkan sebuah kereta api. Gitu Pak. Yang pertama Pak. Yang kedua, kalau Bapak lihat wanita yang pakai baju merah, Bapak ditarik ke atas. Ini ada gambar pedang. Ya, ini ada gambar pedang. Ini adalah lambang kota Batavia atau Jakarta. Bedanya sekarang diganti Monas Pak.
Sebelahnya itu ada Ratu Helmina, belakangnya singa, itu lambang kota Semarang. Makanya kalau Bapak tanya Mbah Google, lambang kota Semarang akan muncul seperti itu. Makanya saya berani jamin gambar ini adalah satu-satunya di dunia karena ada jalan ceritanya. Yang kedua Pak, maaf, kenapa di luar mengatakan Lawang Sewu angker? Karena orang yang datang ke sini itu banyak yang tersesat. Kalau bingung dan tersesat karena image-nya sudah jelek, akan mengatakan, wah Lawang Sewu angker. Padahal model ruangannya di sini sama atau simetris Pak. Kalau Bapak perhatikan di tengah, Bapak bisa berdiri di tengah. Ini di sini ada lorong, sebelah sini pasti ada lorong. Sini ada 3 kaca, sebelah sini ada 3 kaca. Di sebelah sana Pak ada pipa hitam, di ujung sana pasti ada pipa hitam. Di sana ada pintu atasnya lubang, di sana Pak Adi ada pintu atasnya lubang. Kiri dengan kanan itu simetris. Ya. Makanya kadang orang bingung perasaan, saya posisi kok di sini lagi. Makanya posisi kalau di sini ada tangga, di sini pasti ada tangga. Karena modelnya simetris. Orang perasaan cuma muter-muter pada satu sisi, padahal udah di sisi yang lain. Karena dulu image-nya Lawang Sewu angker, orang yang bingung nggak tahu alasannya ya tadi diputer-puterin setan. Makanya Pak maaf kalau setannya bisa marah, kita yang dimarahin, kita yang salah yang tidak tahu apa-apa, mereka yang disalahkan. Itu bedanya Pak. Semuanya Bapak tahu sendiri, semuanya ini menggunakan batu dari Jerman tadi. Jerman. Atasnya baja Pak masih original. Ini baja kualitas 1. Padahal tadi ini kan tidak bari, itu nggak pernah diganti, masih asli semua. Zaman dulu Pak belum ada kaca hitam ya. Bagaimana supaya tidak silau? Hebatnya Belanda, katanya bergelombang. Oh, kacanya bergelombang. Nah, kayak ngeblur. Kayak ngeblur ya. Iya. Ya. Karena apa? Supaya kalau ada sinar matahari tidak silau. Sayang banget Pak, kita belum bisa bikin. Makanya tengahnya ini baru. Ya tidak bergelombang, berarti ini baru. Oh, ini yang baru. Iya, ini yang baru. Dan kalau Bapak perhatikan di sini tadi, lihat dari talang Pak, dari talang, pipanya Pak semuanya masuk ke dalam, nggak ada yang keluar. Masuk ke dalam tiang. Iya, masuk ke dalam sini. Supaya apa? Kalau hujan tidak banjir. Kenapa tempat kita kok banjir? Tempat kita dari talang, airnya kan ke halaman Pak. Ya. Kadang halaman kita di semen. Airnya kemana? Kemana-mana meluap banjir. Kalau ini dari talang langsung masuk ke dalam. Tadi kalau ada rongga 2 meter, airnya akan masuk ke bawah. Itu tujuannya adalah untuk itu. Ini juga ada salah satu pohon mangga terbesar juga Pak. Ini ditanam pada tahun 1918. Ini masih kuat, masih original karena dulu nanamnya begitu dalam banget. Makanya sampai sekarang pun masih rindang, masih bagus banget. Ya, seperti ini. Kita mau menuju ke ruang bawah tanah. Ya. Nanti jangan kaget kalau kita lihat ruang bawah tanah, di situ banyak sekali uang koin. Uang koin ya Pak? Iya, kenapa banyak uang koin? Karena orang-orang kita tidak percaya kalau di bawah tanah itu air. Karena tadi kan penampungan air hujan. Makanya kadang yang membawa uang kadang dilempar piuk. Oh ya, ternyata air. Makanya berkahnya adalah tim kebersihan. Setiap pagi dia turun ngambilin duit. Nah, karena banyak orang-orang yang tidak yakin. Kita lihat ruang bawah tanahnya. Ini ya gema. Bergema ya. Gitu? Kalau kembali Pak, kalau ini tiang Pak, ini tiang ini nggak mungkin bunyi. Oh iya. Karena kembali ke aslinya. Kalau ini tiang ya tiang. Kalau kembali lagi kalau ini rongga, ya pasti rongga Pak. Karena mereka cukup detail banget. Ruang bawah tanah. Kita lihat. Lihat ruang bawah tanah. Ini ruang bawah tanahnya. Ya, banyak air, banyak duit. Ya, kalau mungkin Bapak bawa uang koin bisa dicoba, karena kan ini tujuannya adalah bener nggak itu air. Nah,
Nah, dicoba Pak, dilempar. Dilempar Ya, dilempar. Gas, koin. Nah, air. Gitu. Karena ini aslinya penampungan air hujan. Dan untuk pendingin, makanya kalau Bapak pegang temboknya ini adem banget. Karena apa? Tujuannya adalah untuk pendingin. Zaman dulu belum ada AC, gedung ini digunakan untuk orang-orang Belanda. Bagaimana membuat gedung ini nyaman dan adem. Ruang bawah tanah yang berbentuk lorong ini dibangun pada zaman Belanda dengan kisaran ukuran tinggi 2,5 meter dan lebar sekitar 2 meter. Ada lift atau eskalator. Bagaimana supaya orang-orang zaman dulu kerjanya nyaman? Ini tingginya cuma 17 cm. Nggak terlalu capek, kita jalannya juga enak gini. Hanya cuma segini. Kadang kita kan gini, kalau gini kan capek. Makanya gini, nanti kalau kita jalan tidak terlalu capek, enak banget. Nyaman. Supaya bikin nyaman. Iya. Dan naik turunnya tidak capek. Dia nanti akan bekerja di lantai 2 pun nanti akan fresh juga. Dan mereka juga dikasih jeda untuk istirahat. Baru ada jeda istirahat dan banyak jendela seperti ini. Tujuannya apa? Biar adem. Setelah itu baru naik lagi, berarti ada jeda untuk istirahat. Dan tadi yang saya jelaskan, tidak menggunakan semen. Makanya ini yang rumpal, ini akan berwarna merah. Karena ini adalah pakainya tadi bata merah yang ditumbuk halus. Ini lantai 2 ini Pak? Iya. Sama seperti lantai pertama tadi? Iya. Lurus banget, kayak cermin. Karena gedung ini kan digunakan untuk kereta api, konsepnya adalah gerbong. Makanya seakan-akan kita sekarang berada di dalam gerbong kereta api. Dan yang luar biasanya Belanda, sekarang dengan adanya corona, kita kan dididik untuk bersih. Sumber segala penyakit katanya kan berawal dari tangan. Mereka tahu persis, aslinya tadi kalau kita jalan-jalan, setiap sudut mereka harus menyediakan wastafel. Ini ada wastafel, dan setelah makan sesuatu apapun, dia harus cuci tangan. Sebelah sini pun pasti akan menemukan bekas wastafel. Setiap ruangan harus ada wastafel. Karena apa? Sumber segala penyakit katanya berawal dari tangan. Makanya mereka. Dan tadi akhirnya pintunya double Pak begini. Ada pintu double. Oh, rolling door-nya. Nah, ini ada double-nya segini. Dan uniknya apa? Ininya di atas ralnya dan bawahnya dikasih ini Pak. Tujuannya apa? Biar tidak lepas begini. Oke. Ya kan? Ini bisa lepas. Tapi kalau dikasih rel ini kan tidak mungkin geser. Dan yang kayak tadi Pak, ya pintunya kayak tadi persis. Ini ditutup ya lancar kayak tadi Pak, nggak turun. Kenapa yang dilihat tadi antit tidak pakai baut misalnya, langsung ditanam kayak tadi. Semuanya sama, seperti ini. Ya, semua sama. Semuanya sama. Nah, supaya apa? Tidak mudah turun. Dan yang bikin luar biasa kalau Bapak nengok semuanya hampir sama. Yang sama yang bawah tadi. Iya. Dan ini Pak, Bapak kalau lihat dari sini, tiangnya pasti lurus Pak, nggak ada yang belok. Kalau Bapak lihat di sini, lurus, sama sekali loh. Oh ya kayak baris ya. Iya. Kayak berbaris. Persis, nggak ada yang belok. Karena zaman dulu benar-benar perfect banget, presisi banget, tidak boleh salah sama sekali. Zaman sekarang yang udah banyak alat masih bengkok. Karena zaman dulu nggak ada konsep Pak. Mereka konsepnya ini harus benar. Bagaimanapun caranya ini harus tepat, harus enggak. Kalau sekarang kan konsepnya bagaimana supaya cepat Pak. Bedanya itu. Ini adalah aulanya ruang serbaguna. Ini ruang serbaguna. Makanya dari ujung ke ujung long ini aulanya Pak. Aula ruang serbaguna. Aula atau ballroom yang mereka manfaatkan untuk ruang rapat-rapat semuanya dulu di sini. Dan yang kita unik Pak ya di sini itu adalah jendelanya.
jendela ini kebalik. Kalau mau jujur, ini yang benar. Karena fungsi jendela adalah sebagai ventilasi udara. Jadi anginnya Kalau ada udara, sebagian udaranya ke sini, sebagian naik ke atas, tidak akan terhalang sama sekali. Tempat kita yang kita lihat di rumah, sekitar kita, dari atas begini, mau nggak mau udaranya mantul balik lagi. betul. Tapi kalau ini udaranya sebagian naik ke atas, makanya kalau Bapak perhatikan ini adem banget. Tangannya akan terasa enak, adem. Adem ya Pak. Adem banget. Di sini akan adem. Cobain guys. Rasakan, ya kan? Adem. Karena Oh, iya, udaranya langsung angin yang masuk. ya. Itu tujuannya adalah itu. Karena dia fungsi jendela ya sebagai ventilasi udara. Kebanyakan kita fungsi jendela adalah sebagai variasi. Dijugil gini mudah. Kalau yang ini Pak, kalau dijugil pasti akan turun bunyi der, pecah. Segi keamanannya bagus banget. Betul kan? Tapi kalau di atas dijugil gini mudah. Kalau ini susah. Iya. Itu bedanya. Jadi kita posisi belakang Pak. Ya ini masih belakang. Ini hebatnya Belanda. Sekali lagi Belanda itu cukup bagus banget. Contohnya untuk parkir sepeda aja. Dibuat parkir sepedanya Dibuat parkir Mas sepeda. Bro. Kita lihat. Satu ini bisa untuk 22 sepeda. Ya. Satu gini. Karena sistemnya begini Pak. Karena bolak-balik ya Pak. Iya bolak-balik. Ini satu. Ini sistemnya begini. Kita turun. Nah. Tinggal aja masuk kayak kalau masukkan sini, contohnya di sini, ya sudah Pak. Tinggal gini. Ini tinggal dorong. Sudah masuk. Nanti yang satunya sebelah sini. Iya. Zigzag modelnya Jadi gini. 20 ya Pak. 22 sepeda. Kalau kita sampai atas sana, kalau karena Belanda itu benar-benar mereka rapi banget, Konsepnya kreatif Pak, banget, bagus Pak. ya. Sampai segitunya. Oke, sekarang kita akan menuju ke gedung C. Oh, yang ini gedung zaman C. Belanda. Iya. Ini dulu untuk tempat mencetak tiket kereta api. Sekarang yang lantai 2 digunakan untuk kantor pengelola. Yang lantai 2, yang untuk lantai 1 ini digunakan untuk museum restorasi kemarin. Perbaikan-perbaikan kemarin, caranya bagaimana? Tadi saya jelas mengatakan tadi gedung ini hampir 90% ini Eropa. Karena batanya pun bukan dari Indonesia, batanya pun dari Belanda. Ini mereknya masih ada, Venlo. Oh ini batanya. Batanya dari Belanda, mereknya Venlo. Bata aja dari Belanda. Mereknya Venlo. Hello ya. Iya. Nah, kalau yang ini untuk pemindah jalur atau wesel, kereta api bisa ke kiri ke kanan yang memindahkan tadi ini. Ya, ini contoh-contoh tadi Pak yang di perbaikan tadi, restorasi tadi. Ini yang antara yang asli dan tidak. Ini asli pasti kelihatan ini ukurannya lebih banyak. Ini yang replikanya. Tadi kunci-kuncinya juga sama. Contoh kacanya tadi yang aslinya kayak tadi yang ini yang bergelombang, yang replika tidak bergelombang. Gedung ini tidak pakai semen, pakainya adalah bata merah yang ditumbuk halus, kapur sama pasir. 1, 2, 3 diaduk jadi satu, namanya biligon. Tadi kalau Bapak lihat tadi yang awal tadi kayunya masih bagus karena ini pakainya pengawet alami. Ada tembakau,
pelepah pisang, serlat, sama cengkeh. Tahu sendiri, cengkeh kalau digigit kan pedas, itu yang membunuh serangga, rayap dan sebagainya. Kalau yang atasnya ini yang bahan kimia yang baru, kalau Bapak cari di toko organ kimia. Dan gambar-gambarnya tadi kalau Bapak perhatikan, kenapa tadi bunyi? Karena modelnya tadi seperti ini. Ya ini pas restorasi Pak. Ya kemarin tadi, makanya ini adalah museum. Ini proses. Ya proses restorasi kemarin. Dari model maaf tadi pintunya yang dibersih-bersihin seperti ini contohnya tadi, kita kembali ke aslinya kayak tadi, ini bener-benerin lagi ya. Tadi yang cubingnya yang sudah rusak tadi diganti yang baru tadi, ini diganti dengan yang awal ya. Dan tadi Bapak perhatikan ini kan kayak rumah panggung tadi. Oh iya Ya kan, makanya kan Amsterdam Februari 1902, Amsterdam Februari 02. Konsepnya kayak ada ruang bawah tanah tadi. Ini rumah gentengnya dari Belanda, mereknya masih ada, Stum Panen Pabrik Van X, genteng aja dari Belanda. genteng aja dari Belanda di bawahnya. Ya, dan ini Pak dikasih pengunci, tujuannya apa? Kalau jangan penting kan ini ngunci, kalau kan tidak mungkin gerak. Iya. Ada? Gentengnya pun dari Belanda. Ya, ini adalah toiletnya. Tadi kita jalan-jalan, kita tadi tidak menemukan toilet karena toiletnya semuanya harus di luar. Karena mereka benar-benar menjaga kebersihan. Sumber segala penyakit itu semuanya ada di harus dibuang di luar. Ya. Makanya tadi semuanya di ujung sana sama di ujung sini. Oh iya. Ini toiletnya. Toiletnya pun bagus banget. Kenapa? Toiletnya terpisah nih. Terpisah, semuanya terpisah. Makanya zaman dulu nggak ada toiletnya di luar, semuanya harus di luar. Nggak ada di dalam, maaf, zaman dulu semuanya di luar karena mereka harus bersih. Kita mau menuju ke toiletnya Belanda. Toiletnya cukup bagus banget. Ini kalau Bapak silakan masuk ke sini. Ini konsepnya adalah wajah Bapak. Ini bentuk kepala. Dua jendela itu ibarat mata. Betul ya? Ini kan dagunya, ini bentuk kepalanya. Wastafel itu dulu adalah muridnya. Sayang dulu ada cermin segitiga, itu untuk hidung. Sayang hidungnya pecah. Oh, katanya kalau nggak pecah persis itu kepala, wajah kita. Ya, kelihatan dari sini. Iya, tadi kenapa Pak? Wastafelnya di dalam tadi kok hilang semua? Karena wastafelnya keren banget seperti ini. Mereknya masih ada, Vandenberg Amsterdam. Nah, sampai sekarang ini nggak hilang. Makanya tadi di dalam semuanya hilang. Dan tempat kencing cowoknya Pak keren banget. Ini buang air kecil nih, Ya. kecil. Seperti ini. Oh, Dia ada men, ada laki-laki. Laki-laki. Nih, cukup bagus banget. Di tempat kencing cowoknya di sini. Oke. Di toilet mereka harus cuci tangan. Makanya mereka setiap sebelum pintu keluar ini ada wastafelnya. Karena apa? Sumber segala penyakit katanya berawal dari tangan. Makanya sebelum keluar dari toilet harus sudah cuci tangan. Berarti kita sudah keluar toilet, kita sudah bersih. Penyakit sudah menggigit, sudah gak bawa lagi. Harapannya adalah seperti itu. Semuanya sekarang sudah selesai semua. Kita masuki ruangannya. Ya, sudah masuk semua. Semua. Ya, ini tinggal menuju ke pintu keluar. Pintu keluar. Ya, ini pintu keluarnya di sini. Keluarnya. Ya. Kenapa Pak dipindah di sini? Karena biar tidak menimbulkan kayak kemacetan seperti ini. Kalau ini ada yang dropping bis atau apa segala macam kan langsung masuk. Ya toh. Kalau dulu memang ini pintu masuk, kalau seperti masuk orang masuk sama orang keluar kumpul semuanya jadi satu. Kalau di sini kan enggak. Berarti ini kalau seandainya contohnya seperti ini ada penjemputan bis, ini tidak menimbulkan kemacetan yang ada di. Oke, Mas Bro, sampai di sini dulu. Saya sudah tadi mengambil beberapa gambar bersama Pak Heri. Ini
Pak Heri, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan selama dipandu sama Pak Heri. Iya, sama-sama. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin ada tutur kata atau ucapan atau mungkin pelayanan yang kurang pas di hati rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih. Selamat jalan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan nanti ada kesempatan dan banyak sekali tempat-tempat yang bisa diekspor di selain di sini lagi. Oke, Baik, terima kasih. oke. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang, kita belanja dulu oleh-oleh di sini nih. Ini terkenal banget tempatnya nih, Bandeng Juwana. Oke, sebelum pulang ke lokasi tujuan, saya mau belanja dulu.